يا معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم حلل الله لكم فيه طعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, alladzi sahala li ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. أشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sebagai contoh, ibadah yang telah kita lewati, yang telah kita laksanakan 1 bulan yang lalu, 1 bulan penuh, yakni ibadah puasa Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, patutlah pada pagi hari ini kita semua berkumpul, patutlah kita pada pagi hari ini semua bersyukur karena kita telah melaksanakan
ibadah puasa 1 bulan penuh, yang itu artinya salah satu dari perintah Allah telah kita laksanakan bersama. Patut kiranya kita juga bersyukur karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul bersama melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena tak banyak beberapa dari saudara-saudara kita yang mungkin tidak punya kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat itu. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, 1 bulan penuh, bulan puasa, bulan Ramadan, banyak hikmah yang bisa kita ambil, banyak hikmah yang bisa kita petik. Salah satu di antaranya yakni Ramadan mengajarkan kita kedisiplinan waktu. Pada umumnya mayoritas dari kita jarang melaksanakan qiyamul lail atau bangun di sepertiga malam yang terakhir. Tapi di bulan Ramadan mayoritas bahkan semua dari kita bangun di jam-jam sepertiga malam yang terakhir, yang banyak hadis yang menyatakan bahwa sepertiga malam yang terakhir itu adalah jam-jam yang sangat mujarab, yang sangat ampuh untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan Ramadan kita diberi pelajaran berdisiplin dengan waktu, bangun pagi, bangun di sepertiga malam yang terakhir untuk melaksanakan sahur, yang mana sahur itu juga bagian dari rangkaian ibadah puasa. Selanjutnya di sore hari di jam berbuka, sebagian dari kita mungkin seringkali mengabaikan waktu maghrib, mundur waktu maghrib entah 5 atau 10 menit. Tapi di bulan Ramadan berbeda. Kita yang biasanya mengundur waktu maghrib khusus untuk bulan Ramadan, sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, pasti kita akan beristirahat atau berhenti sejenak untuk membatalkan puasa kita. Di sini kita bisa mengambil hikmah bahwa Allah mengatur waktu, mengatur bentuk sebuah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, seperti ada puasa tadi, dan juga yang paling sering kita laksanakan setiap hari yang sholat, sebagai bentuk pembelajaran kita untuk berdisiplin dengan waktu. Ketika kita sudah berdisiplin dengan waktu, semua aktivitas kita sudah kita jalankan secara disiplin, insya Allah kehidupan yang kita jalani akan menjadi lebih baik. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, selain daripada itu ada hikmah lain yang bisa kita ambil, yakni semua kegiatan atau semua aktivitas kita di bulan Ramadan oleh Allah diberi keistimewaan khusus, diberi nilai sebuah ibadah. Bahkan banyak hadis ada dalil bahwa yang menyatakan mau ushaimin ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu pun dinilai sebuah ibadah. Ini sebagai bentuk keistimewaan bahwa semua aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa dinilai sebuah ibadah. Begitu pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tidak ternilainya proses penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada 1 bulan khusus yang diistimewakan oleh Allah, yang mana hanya semua kegiatan-kegiatan kita bisa dinilai sebagai bentuk penghambaan, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Karena memang kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk hidup
pada akhirnya kita akan menemui sebuah ajal, menemui sebuah kematian yang pasti kita semua mengharapkan kematian kita itu berakhir husnul khotimah. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita semua berharap kematian kita nanti berakhir husnul khotimah. Maka dari itu, begitu pentingnya penghambaan kita, begitu pentingnya ibadah kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita berakhir husnul khotimah. Seperti dalil di kitab Sahih Bukhari didawahkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, irtahalat ad-dunya mudbiratun wartahalat al-akhirah mukbilatun. Fakulu wahidatin minhuma baduna wa takunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fakulu min abna'il akhirah. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Yang artinya duniawi itu berjalan mundur. Duniawi itu adalah menjadi masa lalu kita. Sebaliknya akhirat itu berjalan maju. Akhirat itu menjadi masa depan kita. Masing-masing dari dunia dan akhirat itu memiliki anak, memiliki pengikut. Maka fakulu min abnail akhirah, maka jadilah pengikut akhirat, jangan menjadi pengikut atau jangan menjadi anaknya dunia. Yang artinya bahwa dunia itu lambat laun semakin waktu akan meninggalkan kita, menjadi masa lalu kita. Perlahan akan tidak bermanfaat untuk kita. Sebagai bukti, mungkin sebagian dari kita sudah merasakan bahwa ketika masa muda kita punya harta, kendaraan untuk berjalan jauh, untuk berkeliling-keliling. Tapi berjalannya waktu, bertambahnya usia, ketika fisik tidak mampu, maka kendaraan yang kita miliki juga tidak akan bermanfaat. Contoh yang lain seperti makanan. Dulu di era muda mungkin kita bisa makan apapun, tapi ketika bertambah usia banyak sekali makanan-makanan yang mungkin tidak bisa kita makan karena kurang baik terhadap tubuh. Itu sebagai contoh bahwa dunia perlahan akan meninggalkan kita. Dunia akan menjadi masa lalu. Sebaliknya urusan akhirat itu akan terus menjadi masa depan kita, terus akan kita hadapi. Maka dari itu begitu pentingnya ibadah kita di dunia, karena sebagai urusan hal tadi, fa innal yauma amalan wala hisab. Karena sekarang hari ini yang di dunia tugas kita hanya memperbanyak amal, memperbanyak ibadah kepada Allah, karena nanti di akhirat sudah tidak ada kesempatan kita beramal, yang ada hanya hisab. Dan itu marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah, dan memperbanyak proses penghambaan kita kepada Allah dengan tujuan, dengan harapan bahwa kita semua akan mati, akan meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal hakim taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله معيد الجمع والأعيان ومبيد الأمم والأجناد وجميع الناس اليوم لا ريب فيه إنه لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نداء ولا مضاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه السادة الأمجاد والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى. فاعلموا أن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد عمنا رخاء شفاء سائر بلاد المسلمين. اللهم ناول على أهل الكفر قبورهم ويسر لهم أمورهم. اللهم ادفع عن الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.